At least gue selama jadi jurnalis, selama jadi wartawan gak pernah tipes. At least gue nggak pernah tidur di kantor redaksi. Halo gengs, berjumpa bersama Mega Puspita di Ruang Indonesia Channel, ruangnya rakyat luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini gue kedatangan tamu spesial. This is my friends, my old friends, Galuh Wisesa. Halo. Mantap, Siap ya? alhamdulillah. Halo. Penonton setia Ruang Indonesia ya. Channel. Siap. Gimana gak? Gimana? Lalu Lu gimana? ngabarin gua ada apa nih? Ngundang-ngundang gua kemarin nih. Mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih? Tentang friendship. Waduh. Anjay. Jadi guys, disclaimer dikit nih. Jadi Mbak Mega ini dulunya teman satu media ya. Ya, satu Ada perusahaan. Kita ada salah di satu perusahaan media yang sama. ternama lah di Bekasi ya, media Bekasi besar kota, ya. ya, Bekasi Raya, Lu biasa dulu di kota ya? di kota. Kalau gua di kabupaten. Ya kalau lu ngelihat mungkin dari segi umur atau muka udah kelihatan lah tua gua. Tapi kalau dari pengalaman, nih Aduh, samanya nih. Ini beliau nih jurnalis senior. seniran lu lah. Satu dekade tapi kan? Gue sih dekade. Satu dekade. Satu dekade lebih lah. Lebih. Mulai start 2015 sampai 2016, Sama. 2026. Tapi duluan lu kan. Iya sih. Tapi kan lu sebelum di media yang Kita bareng lu udah berproses udah kan. berproses. Kalau gua profesionalismenya pas di media itu. media kita. Kita. Weh. Tepuk tangan buat kita berdua. Terus gimana? Masih on the track kita di lau di jurnalis. Masih, tapi kan kalau sekarang kan biasa udah beda gak? Oke. Kalau dulu kan kita di umum ya. Di umum Bahas sebuah rubrik ya. Sebuah rubrik, Sebuah rubrik, sosial, guys. pendidikan, politik. Pemerintah, Yang dulu kan even di wilayah. Dulu apa kita namanya rubriknya tuh? Satelit ya, satelit. satelit lah, Itu satelit. akar rumput, gengs. Satelit jadi Kita jurnalis akar rumput. Ini benar kita dari bawah ya. dari bawah. Dari bawah Gua banget nih. banyak belajar lah. Banyak belajar kita. Banyak belajar di mungkin spill aja kali ya. Spill. Dulu kita di Radar Bekasi. Radar Bekasi. Itu tempat gua banyak belajar lah di Banyak situ lah. belajar, luar Banyak biasa. pengalaman. Thank you Radar Bekasi. Thank you. Thank you. Nih Adinda Mega ada apa nih mengundang saya nih kemarin nih ke podcast Ruang Indonesia nih. Ingin bikin konten biar channel gue nggak kosong. Sekarang Lau lagi fokus di mana sih untuk jurnalis? Kalau gue sekarang nggak di media segmented ya, jadi gue di Oke. bidang apa liputannya itu di bidang energi, Ih, ngeri kali. khususnya sih kelistrikan. Listrik. Gue di majalah Listrik Indonesia. Majalah tuh ya. Ya, majalah listrik. Terus gimana? Apa perjalanan sekarang nih? Kan tadi lo di media segmented ya, Ya, terutama di listrik energi gitu. Apa perbedaan yang lo rasain? Dengan dulu kita on the track di lapangan, dengan segala rubrik-rubrik yang kita pernah jalanin. tentu yang membedakan dari sisi narasumber udah pasti, Oke. karena di sektor energi juga ya kalau kita nge-call narasumber tuh rada-rada ada challenge lah dibanding Oke. kalau di umum. Kayaknya kan karena kita kalau di umum kan biasanya bukan setiap hari aja, bahkan Iya. hampir setiap jam kita ketemu tinggal nelpon atau Iya. WA juga by phone dibales gitu kan. ya. Kalau di energi kan biasanya ya orang-orang top lah ya. Oke. Ya kan, nah, di situ kan ya para pemimpin perusahaan, kemudian juga kepala-kepala dinas atau menteri, sekelas menteri itu yang mungkin lebih challenging, yang nggak bisa kadang kita hubungin pun belum tentu balas. Tapi kan kalau di umum ya salah satunya enak gitu kan, Iya, lebih easy lah ya lebih untuk easy. kita masuk ke narasumber gitu. Dan Itu juga lo enjoy sejauh ini enjoy ya. Gue udah hampir 10 tahun nggak di di mana? sektor energi. Gue hampir 10 tahun. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun udah. Ya 9 tahun lah ya. Dari 2017 ya 9 tahun ya. 2017 Dan, ke iya hampir iya. Kalau untuk di
sektor energi. Set. Berarti Lau juga udah istiqomah ya di sektor energi ini. Apa? Udah terlalu nyaman kah? Udah zona nyaman banget nih Roman ini. Ya, menikmati lah Kak. Enjoy ya, tetap enjoy. Yang penting kita masih punya wadah untuk berkarya. Karena gimana pun tulisan apapun yang kita produksi hari itu adalah sebuah karya, geng. Nah, mungkin desnya lebih nambah aja Kak. Kalau dulu kan gue cuman mikirin tulisan, liputan, bikin tulisan selesai. Nah, kalau sekarang enggak, gua juga harus ngerancang sebuah kadang, terus juga gua harus liputan, kejar narasumber, kemudian juga ngedit juga, dan juga kadang kalau ada tugas untuk melakukan kerjasama dengan klien juga, ya biasa lebih banyak lah. Lebih banyak, tapi tetap segmented ya. Maksudnya seputaran itu aja. Jadi nggak offset juga, nggak kemana-mana lah ya. Nggak kemana-mana. Dulu kan kita kemana-mana tuh. Dulu kemana-mana. Lu mau bahas apa aja dulu kan? Bahas politik, bahas pemerintah, pendidikan ya. Sekarang udah segmented nih, udah mengerucut banget ya untuk job desk ya. Iya. Oke, dan lah enjoy. Enjoy. Dan nyaman, istiqomah, hampir 1 dekade. Tapi minum dulu kita. Pas dulu dah. Ruang Indonesia. Iya. Tapi menarik nih, Lau kan udah nyaris 1 dekade hampir ya, menuju 1 dekade di rubrik di segmen tentang energi dan listrik lah. Ya kan ya. Kalau untuk mau ngerucutin bahas energi di tingkat wilayah ya, di kota nih ya, even ya. Ini kan sebenarnya di Kota Bekasi juga lagi ada huru-hara lah terkait dengan energi. Bukan huru-hara sih, maksudnya progres kayak salah satunya ya, kita kan punya gunung sampah tuh yang ada potensi untuk menghasilkan sebuah energi. Iya. Lo melihatnya gimana nih? Ada berita-berita up to date apa nih terkait dengan energi? Khususnya karena kita ada di Kota Bekasi nih ya kan, domisili di kota. Ini mungkin bisa ditarik-tarik nih isunya buat di kota. Ya, sebenarnya sektor energi itu banyak yang menarik ya. Kalau baru-baru ini kan ada baru kemarin Danantara yang Danantara kan kalau nggak salah dia ngumumin tuh bahwa akan dibangun yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. I see, tahu gue. Itu programnya namanya Waste to Energy. WTE. Jadi kalau nggak salah nih ya, boleh koreksi nanti, ada sekitar mungkin 33 tender nantinya ya, atau 33 PLTSA yang bakal dibangun. Nah, 33 PLTSA di Indonesia? Di Indonesia. I see. 2 diantaranya yang bakal running itu rencananya itu nanti di Bali dan juga tentunya di Bekasi. Di Bekasi, oh iya, gue udah baca. Terus. Nah, jadi menurut gue menarik nih, Bekasi gue bilang kan. Pas banget nih kalau misalnya kita katakan di Sumatera lah, ya kan, dia punya batu bara, ya kan, sebagai sumber energinya, dan untuk pembangkit yang ada di sana. Nah, ini sampah ini ternyata bisa menjadi sumber energi ya, gitu. Dan itu sudah banyak di berbagai negara, kayak di Cina, setahu gue ya, Jepang, dan bahkan kalau nggak salah tuh di negara-negara Skandinavia tuh sudah punya PLTSA ya. Yang setahu gue ada beberapa teknologi atau metode dari PLTSA itu kayak dari gasifikasi atau insinerator. Gasifikasi kan dia memanfaatkan gas lah ya, gas metan itu kan yang nantinya buat pembakaran boil gitulah, nanti uapnya buat tekanan muter generator. Kalau insinerator kan dari pembakaran gitu. Intinya dalam waktu dekat Bekasi khususnya kota kan, itu bakalan menang tender, bukan menang tender apa? Yang bakal salah satu kota yang bakal dibangun. Salah satu kota yang bakal dibangun PLTSA. Tapi sebenarnya kita sudah punya 2 ya. Atau sama Bekasi kan kalau nggak salah Bantar Gebang juga punya ya. Bantar Gebang udah ada sih, udah ada, tapi ya? pilot project. Dan gini ya, kalau untuk
area di Bantar Gebang itu kan, Bantar Gebang itu kan nama kecamatannya ya. Di dalam kecamatan itu kan ada 2 atau 3 kelurahan yang masuk ke itu ke gunung sampah itu ya kan, lokasi Sumber Batu, Ciketing Udik sama Bantar Gebang itu sendiri. Ya kan? Kalau untuk Bantar Gebang setahu gua ya, Cemiu ya, koreksi if I'm wrong, itu Bantar Gebang yang pilot project itu yang punya DKI. Oh, itu asetnya DKI berarti Aset ya? DKI, dan itu mungkin implementasinya langsung sama pemerintah pusat. Iya. Ya, Karena kalau waktu itu salah juga dulu sempat ini udah ya. sama BPPT ya? Iya, iya. Pokoknya pusat lah ya. Nah, kalau yang untuk WTE ini benar-benar pure Kota Bekasi kan? Iya. Buat Kota Bekasi Buat gitu Kota loh, Bekasi. buat Kota Bekasi. Berarti Jadi yang udah berjalan tuh ada 2 gak? Di Surabaya itu kalau nggak salah PLTSA Benowo. itu udah running. Udah running itu kalau nggak salah 10 atau 12 megawatt gitu ya. Sama satu lagi di Solo, Cepoko Putri apa gitu namanya. Kalau Itu masih running sampai sekarang. udah ada jalan tuh. Oke. Itu sekitar 8 megawatt. Gue sih belum update sih itu yang di Bantar Gebang masih running Nah. apa enggak. Karena kan gue nggak kurang mengurusi Iya, untuk fokus di iya. sana ya kan, gue masih rubik-rubik umum. Politik sih gue lebih ke politik. Ini pasti Tapi nggak seru gak kalau Seru, energi? seru. Seru energi. Lu Iya, udah pernah kan lu liputan energi juga di Jakarta kan? pernah sesekali ya kan, karena untuk perusahaan gue Motor saat ini kan listrik. juga korelasinya juga relate lah dengan energi, apalagi yang terkait dengan listrik. Oke, Jadi- balik lagi. Gini, kita kalau ngomongin soal kelistrikan kan. Jadi PLN punya yang namanya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Oke. RUPTL terbaru 2026-2034. Nah, dalam RUPTL itu sekarang ini yang lebih didorong adalah peran swasta. Oh. Jadi peran swasta itu didorong untuk membangun pembangkit-pembangkit Di Indonesia ya. di Indonesia. Dan sekarang yang lebih besar adalah porsinya renewable energy atau energi terbarukan. Iya, isi tahu. Nah, kalau PLTSA itu gue nggak tahu itu masuk ke renewable atau alternatif ya. Tapi mungkin kalau dibikin bahasa baik ya, Yang- kita balik lagi ke Kota Bekasi ini. Sebenarnya Kota Bekasi ini potensial banget ya. Jujur ya, Kalau- gue tuh bangga banget loh bisa stay Kalau di sini. ya, Ya kan ya. lu dari lahir di sini ya? Nggak lahir di sini Oh, nggak juga lahir sih di gue. Gue hanya mulai mencari nafkah, ya mencari Lu nafkah dong, di- lu dari di SD. Bekasi. Kalau untuk besar ya, gue growing di Bekasi ya. Dari 98 lah, nyokap bokap kan perantauan tuh ya kan ya. Cuman gue benar-benar jejak lah ya, jejak hidup. Dari mana? Bokap-nyokap meniti dari karir. Jepang apa? Dari Korut bapak gue. Lah, dulu gue stay lama di Babeland. You know Babeland? Oh, guys. Babeland. Babeland gengs ya. Dan untuk gue mulai jejak di Kenal tuh gue Kota sama lurahnya Bekasi. tuh. CS dulu, CS. Itu 2015 lah, sejak gue meniti karir sebagai jurnalis ini. Jadi dalam perjalanannya itulah pada akhirnya gue bisa jatuh cinta, mencintai, dan semoga gue bisa setia sama Kota Bekasi. Karena itu tadi ya, potensi-potensi di Kota Patriot, anjay. Kota Patriot itu banyak. Mungkin kita sebutnya Bekasi Raya lah. Bekasi Raya sih. Bekasi Raya kota Bekasi dan Raya. kabupaten lah ya. Iya, karena ada 2 gengs, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nah, balik lagi ke persoalan sampah nih, Kak. Kan gue juga dari kecil ya, walaupun gue sempet lulus SMP, gue ke Jogja gitu kan. Sampai gue balik lagi dan menikah di Bekasi dan punya rumah Dapat di orang Bekasi lagi kan. di Tambun gitu kan. Dari gue kecil kayaknya permasalahan sampah tuh belum dientaskan, kayaknya sulit. Krusial sih. Krusial ya. Hal yang krusial banget Nah, sih. gue optimis nih dengan adanya program PLTSA ini PLTSA. dari Danantara ini, khususnya dari Pak Prabowo ya, presiden kita. Gue optimis soal, gue berharap ini bisa mengurangi atau mengurai permasalahan sampah, di kota-kota gitu kan, Wilayah. Di daerah. gitu. Iya sih. Apalagi ini kan salah satunya namanya tadi yang dua kota yang kota. dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu. Denpasar ya, Denpasar Bali sama kita, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya pokoknya semoga aja, kalau gue sih apapun itu yang bisa ngebangun gue punya kota nih, ya kan, Kota Bekasi, itu pasti gue support sih. Dan targetnya untuk PLTSA itu nggak main-main, nggak. Itu kalau nggak salah itu sekitar 450-an megawatt sampai 2034 atau 2036 gitu. Kalau nggak salah ya. Untuk target. Ya lumayan lah, itu bisa menerangi berapa wilayah. Asta cita lah ya kan. Asta cita kan kalau presiden yang dulu Pak Jokowi kan dia punya program 35.000 megawatt kan. Sebenarnya kalau yang gua ngobrol-ngobrol discuss dengan para pengamat atau ahli energi ya, 35.000 megawatt atau 35 gigawatt itu kan kayaknya nggak realistis gitu kan. Oke. Tapi disitulah PR kita, tantangan kita, dikasih angka tinggi agar cepat nih. Karena memang kebutuhan kita kan besar ke depan kan. Ada data center,
industri Iya. yang butuh banyak apa namanya supply listrik ya kan ke depan tuh. Kayak sekarang kayak di Batam perkembangannya juga udah data center tuh besar banget tuh ya. kan. Besar. Itu. Nah, Tapi kira-kira menurut lo kalau misalkan nanti PLTSA itu apa WTE itu running di Kota Bekasi, dampak yang gimana ya? Kalau signifikan kan terlalu kecil ya. Intinya dampak secara objektif lah yang bisa dirasain buat warga apa? ya tentunya pasti sampah-sampah akan terakomodir dengan baik ya. Terakomodir. Jadi Berkurang juga nggak sih? berkurang ya. Itu harapan ya. kita ya. Tapi kan di sisi lain masih banyak pertanyaan gak nih? Lu jangan asal ngebangun juga nih. Iya. Ketika sampah itu sudah menjadi cuan, nah itu yang harus dipikirkan. Iya lagi. Karena sudah jadi bahan bakar gitu loh, ya kan? Itu yang harus yang menurut gua yang harus dipikirkan juga oleh stakeholder baik di Pemkot Bekasi maupun di nantinya di Pemkap Bekasi gitu. Iya sih. Kemudian persoalan B2B-nya, bisnis to bisnisnya itu gimana? Maksudnya kalau dari tender itu kan rata-rata itu kan didominasi developernya atau IPP-nya, Independent Producer Listrik Swasta itu kan itu didominasi oleh perusahaan asing. Ya Cina paling banyak, ada Jepang juga tuh dapat berapa tender, kalau nggak salah Cina ada sekitar 20 ya, kalau nggak salah ya. Yeah. Nah, ini menurut gua ini harus ditangkap juga gak oleh pemerintah daerah gitu loh. Juga buat sebagai tambahan apa sih istilah PAD ya, pendapatan asli daerah ya. Oke. Apakah dia punya seperti BUMD yang menangani soal energi itu menurut gua harus ada dan mungkin bisa joint venture atau sifatnya kerjasama operasional kayak SO dengan si IPP tersebut. Karena memang nggak di Indonesia ini kalau sebuah proyek energi atau kelistrikan, khususnya kelistrikan lah, itu salah satu apa namanya procurement atau persyaratan itu yang sudah punya pengalaman. Misalnya gini lah, kayak dulu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya kan, dulu kita ngedorong itu, tapi masalahnya salah satu persyaratannya harus yang punya pengalaman sementara untuk skala besar ya, bukan skala kecil ya. Kalau skala kecil kayak rumah kan udah banyak nih kontraktor kelistrikan juga udah pada bisa masang nih untuk skala besar. Nah itu kan akhirnya perusahaan-perusahaan nasional ya dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah punya pengalaman atau punya beberapa aset pembangkit. Contohnya kayak ada Nusantara Power dulu kerjasama dengan Mazda itu dari Timur Tengah, dan ada Acua Power kerjasama sama perusahaan nasional juga, anak usahanya PLN. Nah, menurut gua harusnya ini peluang nih bagi daerah nih Kak, BUMD digerakkan untuk bisa kerjasama bareng gitu loh. Tapi BUMD energi ya? Ya entahlah, kalau di Pemda apa biasanya energi atau properti kan? Sejauh ini sih gua tahu BUMD di Bekasi ada 5 sih. 5 apa 6 gitu ya. Dia jadi PR. Berarti harus bikin BUMD baru apa? Mendorong BUMD baru yang fokus ke energi. Karena kan ini bukan proyek kecil dong. Bukan proyek kecil. Ini, kan? Karena satu PLTSA itu kan harga triliunan, nggak bisa sampai 7 apa. Iya dong. Ditambah kan emang tendernya kan tadi dari perusahaan yang kredibel pasti ya kan. Apalagi katanya nih, tapi gue belum mengkonfirmasi, katanya harga jual listrik dari PLTSA itu juga bagi pengembang terus lumayan ini ya, lumayan seksi ya. Karena kan di atas 10 sen lah. Kalau batu bara kan masih 7 sampai 10 sen tuh. Geothermal aja masih 10 sampai 11 tahu. Berarti nanti kalau misalkan PLTSA itu dibangun running, itu mempengaruhi harga ini dong, harga listrik kita dong. Nah, nanti di situ peran Kementerian SDM lah yang mengatur. Ada yang namanya adjustment tarif lah. Ya, tapi tetap ada kontrol di situ. Tapi menurut lo akan ada kenaikan? Atau kalau gitu gue bukan orang pemerintah, bukan orang PLN. Karena ini harus clear nih ya kan ya. Kalau untuk kita bahasa bayi kan gitu kan ya. Kalau tarif itu kan yang ngatur kan nanti menteri ya, Kementerian SDM pemerintah. Ya semoga aja apapun itu tadi ya balik lagi ya, mau ada proyek apapun itu
terlebih di Kota Bekasi ini tetap harus bisa memberikan efek yang positif dong, yang baik buat warga. Apalagi kan di sisi lain gue juga notabene sebagai warga Kota Bekasi, Bos. Tapi lu gimana gak ngelihat rencana adanya PLTSA? Lu kan ngelihat, tahu lah pastinya kan, gimana sih lingkungan di Bekasi nih? Kalau secara awam aja lah ya, karena kan gue nggak fokus di energi banget gitu kan. Secara awam sih ya gue melihat untuk pembangunan PLTS ini ya gue optimis aja sih ya. Kalau misalkan memang memberikan dampak positif, apalagi kalau signifikan buat Kota Bekasi gitu kan. Tapi itu tadi sih, mungkin balik lagi ya, semua kan ada plus minus ya. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan juga, khususnya buat SDM kita tuh, ya kan, karena kan manusia-manusia atau warga di Bantar Gebang lah ya kita bicara, itu kan juga banyak, gitu kan. Ya mungkin harapan gue sih nanti kalau memang proyek itu terbangun, ya kan, dari terbangun lah, dari mulai progres terbangun gitu kan ya, proses pembangunan terus sampai running, itu jangan melupakan manusia sekitar sih. Itu aja sih pesen gue sih. Satu, harus memberdayakan masyarakat lokal lah, masyarakat sekitar. Kemudian juga dalam setiap proyek tuh harus menaati yang namanya lokal konten atau TKDR. Jangan mentang-mentang ini proyeknya proyek gede dan developer dari luar, terus barang-barangnya dari luar ya, jalin hubungan lah dengan industri dalam negeri juga, karena kita nggak kalah dari sisi teknologi gitu loh. Kalau untuk SD mungkin kita nggak kekurangan lah ya, orang-orang pintar lah ya, orang-orang cerdas gitu kan ya. Itulah paling harapan gue kalau misalkan nanti PLTSA itu WTE itu terbangun, running, ya tidak juga serta-merta pada akhirnya mengikis, mengesampingkan atau bahkan mengurangi tuh warga-warga kita yang di area Bantar Gebang itu tadi, di area itu tadi. Dan juga harus regulasi itu juga harus sinkron, regulasi dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ya kan, harus sinkron itu. Nggak bisa kalau nggak sinkron. Iya dong, berarti ini PR juga buat Pemkot ya untuk memikirkan bagaimana proyek ini berjalan, tapi juga tidak mengesampingkan warga, tidak mengesampingkan menyerap SDM. Justru harusnya bisa ya, bisa membuka peluang baru ya buat kita warga Kota Bekasi. Ya seenggaknya harus ada trainer lah, itu kan, di train masyarakat lokal, disertifikasi, gitu. Ya intinya apapun itu semoga berdampak positif. Karena satu PLTSA itu bisa minimum tuh harus bisa menyerap 1000 ton sampah per hari ya. Itu sampah apapun ya? Sampah apapun. Sampah organik, sampah plastik gitu. Ya sekitar 1000 ton lah. Kalau misalnya katakan di daerah gitu yang sampahnya kurang gitu kan, yang emang kotanya bersih. Itu malah nggak masuk ini ya, nggak masuk poin buat di PR juga kan. Apakah bisa mencapai misalnya di mana gitu 8 megawatt, bisa gak tuh? Bisa mencapai output 8 megawatt itu enggak? Tapi ada kemungkinan nggak sih, kan tadi targetnya 33 ya? 33 PLTSA di seluruh Indonesia. Tapi bisa nggak sih satu wilayah itu, kan itu tadi ya, kalau misalkan kita mau tarik ke kapasitas sampah di masing-masing daerah itu kan beda-beda, ya kan ya. Sedangkan yang kita titik-titik pusat, bukan pusat, kayak sampah terbanyak itu yang salah satunya di Kota Bekasi gitu. Dibangun 2 gitu bisa nggak sih? Possible nggak sih kalau menurut lo? Possible aja, PLTU kan satu wilayah aja bisa ada sampai 3 aset, 3 unit. Ya itulah, maksudnya volume sampah juga harus dipikirkan gitu kan. Kalau di daerah-daerah lain volume sampahnya gimana? Kalau yang pernah gue baca, gue pernah baca ya, kalau gue pernah baca dulu kayak di negara Swedia atau di mana, bukan negara Skandinavia itu, sampai dia impor sampah dari negara tetangganya. Impor buat jadi bahan bakar gitu. Berarti emang ya sampah aja pada akhirnya kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih luas, itu aset ya. Aset dong, gila bos. Kota Bekasi punya aset sampah. Dan sampah jadi bermanfaat kan, jadi cuan. Bukan bermanfaat lagi dong kalau misalkan itu bisa menghasilkan potensi-potensi yang signifikan yang jadi kebutuhan dasar kita, kan di sini kan kebutuhan dasar dong, air, listrik, gimana gitu kan ya. Bener. Jadi bukan kalau dulu kan sampah kayak sampah botol botol air mineral itu kan dibuat kayak prakarya tuh di PKK kan. Ya tapi bermanfaat sih, memang bermanfaat. Ya tinggal gimana manusianya sih, ya kan, mengelola atau memberdayakan event itu sampah gitu kan ya. Cuman ya gue positif sih. Menarik sih ya, menarik sih. Tapi gue pusing banget. Tapi kayaknya lo enjoy banget ya di
di energi ini Nah, kayak serunya gitu. menguasai semua. Nggak menguasai, cuman seru aja. Jadi akhirnya gue juga harus belajar istilah-istilah energi, pemanfaatan energi kayak gimana. Karena kaitannya kan dengan lagi-lagi pembangunan, Oke. perekonomian nasional. Iya sih emang. Itu gue harus belajar lagi tuh gua. Wah, Nggak, tapi dengan pemaparan lo ini gue juga agak mes sih. Karena emang obrolannya jadi kayak bobot banget gak sih anjir. Gue dengan yang, aduh, kalau gue sih emang masih enjoy di politik sih. Tapi semua kan gak lepas dari politik juga. Mungkin nanti kita tapi bisa kan lu kesana. kemarin juga ikut tes drive apa? Apa? Motor listrik ya? Oh iya, waktu itu gue ada experience buat Experience. ikut demo apa? Pakai motor Motor listrik. listrik ya, baik Gimana PLN. pengalaman lu? Sebenarnya emang dari awal muncul apa namanya vehicle itu ya? Apa namanya? Vehicle. Vehicle itu. Electric vehicle. Apa ya, awalnya gue agak underestimate ya, karena kan yang muncul yang kayak sepeda gitu gak sih, yang Iya, tetap iya, bisa iya, digoes ya kan, tapi pakai baterai. Itu juga kayak gue sepele banget gitu kan ya. Iya. Cuman dengan munculnya yang bentukannya kayak bener kayak motor ya, apalagi motor-motor yang kekinian gitu kan ya, itu ditambah gue emang langsung test drive langsung itu, Iya. enjoy sih gue. Agak sempet nyesel juga gue yang dulu muncul apa motor listrik yang subsidi, Iya. kenapa gue ngambil? Tapi gue ngeliat postingan lu ya, gue ingat postingan lu itu motornya tuh motor yang Yang premium, kecil. yang premium Iya itu sih. udah kayak motor itu Apa, jarak kan ini? 100 kilometer ya kan? Iya, iya. Ya kan full baterai. 120 lah, Iya, itu 150. premium enak banget Kalau sekarang. kayak gitu gue mau banget sih anjir. Dan Iya, sekarang. gue pikir waktu itu mau dikasih kali ya price-nya. Kan lumayan tuh. Doorpass gitu ya. Doorpass doorpass gitu, gitu. siapa tuh gue jadi salah satu yang hoki bisa Iya. bawa pulang motor PLN tuh apa ya mereknya gue lupa lagi tuh. Iya. Pokoknya PLN gitu. Iya. Itu emang keren sih buat gue ya kan ya. Dan memang kita nggak bisa mungkirin ya. Emang next time itu kita tuh apa namanya bakalan mengalami transisi ini ya, transformasi energi ya kan. Transisi energi. Iya, karena gimana pun ya apa namanya Ya sumber Paris daya Agreement lah, ininya, Paris iya, Agreement perjanjian Paris itu kan harus Enggak menggunakan lagi kan emang sumber daya alam itu kan juga ada limitnya ya, kecuali air gitu. Kayak apa namanya yang bensin, minyak gitu kan ya. Itu emang akan sekarang udah menipis lah ya, bakalan habis gitu kan. Tapi jangan kita berpikir gini, jangan mentang-mentang kita transisi energi terus langsung pindah dari fosil langsung ke renewable energy. Iya. Ya boncos negara. Iya sih. Ya kan itu tadi Gimana? bertahap Karena kan yang ya. yang murah sekarang yang murah dan juga bisa jadi baseload kan ya PLTU. Kita butuh batu bara, sementara ya PLTU kita kan juga cukup banyak kan ya. Cukup banyak. Sekarang juga udah banyak apa ya metode atau teknologi yang membuat bauran atau mix fosil untuk sustain gitu lah ya. Oke, Untuk oke. sustain gitu kan. Gitu. Oke deh, itu tadi ya perbincangan tentang energi anjir lah. Gue juga dapet insight baru sih. Gue jadi kayaknya gue besok bakalan mulai fokus mantau Bantar Gebang deh. Iya, potensinya. tapi emang gimana sih Gal? Lu tahu gak? Kalau gue sih Apa? belum tahu pasti ya lokasi yang Lokasi. LTSA di Bekasi rencana. Gue juga secara signifikan sih gue belum tahu ya. Cuman kalau misalkan untuk bicara kota, itu kalau untuk wilayah itu kayaknya Sumur Batu deh. Sumur itu di Bekasi. Itu di Bantar Gebang. Jadi Bantar Bantar Gebang itu kan kecamatan. Nah, di dalam kecamatan Bantar Gebang itu ada 4 kelurahan. Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan apa lagi satu lagi ya? Aduh gue lupa lagi. Ya pokoknya ada 4 ya kurang lebih ya. Atau nanti gue baca-baca lagi. Agak lupa juga padahal dulu gue ngelotok banget tuh main di wilayah. Ya cuman apapun itu kalau berkaitan dengan progres di Kota Bekasi pasti gue support. Thank you. Ya bikin judul beritanya Bantar Gebang Gunung Sampah menuju Gunung Emas. Isi. bisa bikin opini juga kali ya kita ya. Iya, bisa. Tapi tetap Seru, berkarya, seru. tetap berkarya kita ya. Seru. Lu emang mau ke depan mau terus jelas. Gue kayaknya memang di sinilah apa namanya jalur gue ya, track gue ya. Tadi lu udah jadi owner media. Gue kalah lu gak? Nggak ngopi juga sih. Nggak ngopi aja. Waduh, udah owner media, tuh punya usaha apa kopi Little Jasmine. Keren sih tempatnya nih, gua akuin dan menu-menunya oke lah. Di apa? Little Jasmine Cafe. Dekat kampus apa namanya? Kampus Bani Saleh di Bani sebelah. Saleh. Jalan Hasibuan sih. Ini sebenarnya di area Jalan Hasibuan, Margahayu, Bekasi Timur gitu kan. Dan dekat juga sih dari mana-mana. Jadi buat yang butuh-butuh tempat-tempat kopi sih, mampir tempat gue. Gua harus banyak belajar lah tentang usaha. Kita belajar Gue bareng. pengen usaha gak, cuman nyali gue belum. Pengen doang. Yang penting modal. Iya, modal. Nekat, I mean. Lu kalau ngeliat cekotan gue tuh, gue pengen kemarin tuh pengen buka jus. Cekotan gue tuh blender, gerobak. Jual jus. Terus gue bikin apa masih panjang gitu, wah.
perlu nyali lah kalau jadi pengusaha gitu kan. Ya banyak challenge-nya juga, banyak effortnya juga sih. Emang effort banget sih kalau untuk. Semoga apa yang menjadi karya kita, tulisan kita itu bermanfaat lah. Amin. Itu sih, gue pokoknya gimana pun gue memproduksi tulisan itu yang tetap ada unsur edukatif selain informasi ya. Karena kan berita itu kan nggak apa namanya nggak jauh dari informasi, tapi tetap harus kita bubuhi edukasinya. Apalagi kan literasi sekarang kan benar-benar kita udah jauh banget ya, gitu. Sekarang visual ya yang menjual, ya kayak gini aja kita ngobrol-ngobrol langsung. Cuman jangan juga mengesampingkan kita punya tulisan, kita literasinya itu dikesampingkan gitu. Ya, betul. Paling itu aja sih ya, gengs. Gue juga masih sering hunting-hunting buku-buku lama kalau misalnya gue main ke Blok M ya. Ini gue ada nih beberapa koleksi. Ya semoga intinya semoga kita berdua tetap istiqomah, gengs, berada di apa namanya jurnalis, menjadi wartawan energi dan gue wartawan politik sih. Gue kayaknya nge-branding diri gue wartawan politik. Ya. Wah, besok bisa ya nyalonin tuh DPR. Nyalon apa deh? Gue bisa nyalon sih. Kalau kata kawan gue, lo kalau di sektor energi atau ekonomi, udah lu mentok paling jadi sektor perusahaan sih, aneh gue yang kayak gitu lah, jadi menteri bisa banyak. Nanti gue DPR RI-nya, nanti kita bersinergi. Apa sih? Gue di komisi 5 berarti ya? Komisi 12. Oh, komisi 12 ya. Kalau energi. Oke, iya gue DPR RI-nya, lalu menterinya. Bersinergi kita. Ya, iya. salaman dulu. Oke. Kita main at least-an. Gimana sih? Coba. At least gue selama jadi jurnalis, selama jadi wartawan gak pernah tipes. Bener ya? Oke. At least kalau gue dateng malam-malam gue gak pernah ngerujak. Cepas. At least gue selama jadi jurnalis, terus gue jadi redaktur, gue gak pernah kasarin wartawan. Gue gak pernah. Alumni pendidikan keras. Sekarang gak bisa. Gak bisa, generasi strawberry. At least gue gak pernah tidur di kantor redaksi. Udah gitu. Gak pernah. Gue tidur mulu lagi. Pulang. Apa ya? At least gue jadi wartawan gak cengeng. Gue gak cengeng. At least selama jadi wartawan di Bekasi, basecamp gue bukan dari alun. Cetas. Itu legend. Gue sampai diteriakin sama apa DKM Masjid Al-Barkah di alun-alun. Tapi gue kira itu pengalaman yang Iya. Nggak perlu terlupakan lah. Keren. Lantai 2 tempat favorit. Lantai 2. Oke. Sip.